Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrul dengan NIM 20700121042. Jadi video kali ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Sri Sulastri SSI MSI. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama pada linear orde 1. Nah, adapun aplikasi PD linear orde 1 yang digunakan pada mekanika. Jadi menurut hukum Newton 2, laju perubahan momentum benda berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda itu dan dalam arah jumlah gaya itu. Jadi terlihat bahwa gerak setiap benda ditunjukkan oleh PD. Penting juga diingat bahwa momentum suatu benda adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Maka kita peroleh persamaan d per dt mv sama dengan kf, di mana k merupakan suatu konstanta perbandingan. Nah, persamaan ini merupakan PD dalam V, yang bentuk khususnya tergantung pada m dan f. Massa m dapat merupakan konstanta atau suatu fungsi t. Sedangkan f juga dapat merupakan konstanta atau suatu fungsi t, atau bahkan merupakan fungsi t dan v. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Jadi terdapat suatu benda bermassa m sama dengan 2 kg dilempar ke bawah dari suatu tempat yang tinggi dengan kecepatan awal V0 yaitu 10⁵ detik. Di samping beratnya ada gesekan udara yang bekerja pada benda itu yang besarnya dalam dyne, di mana dyne itu merupakan gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat massa sebesar 1 gram dengan percepatan 1 cm per sekon kuadrat, 2 kali kecepatan benda itu pada setiap saat. Nah, kita diminta untuk menghitung kecepatan benda setelah T sama dengan 10⁵ detik. Asumsikan G sama dengan 900 cm per detik kuadrat. Baik, kita masuk pada penyelesaian soalnya. Jadi misalkan PT merupakan kecepatan benda pada saat T. Jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah F sama dengan berat dikurang gesekan udara sama dengan mg dikurang 2v dyne. Nah, menurut hukum Newton 2 mengenai gerak diperoleh persamaan d per dt mv sama dengan mg dikurang 2v. Ini kita bisa jabarkan sedemikian sehingga m dv per dt sama dengan mg dikurang 2v. M per mg dikurang 2v dv sama dengan dt. Nah, penyelesaian dari masalah nilai awal yang di samping tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu PD linear orde. Nah, aplikasi PD linear orde 2 yang digunakan pada sistem gerak
sistem gerak bebas tak terdam. Jadi jika gesekan udara diabaikan, maka menurut hukum Hooke, gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung pegas ke titik kesetimbangannya akan sebanding dengan simpangannya, sehingga persamaannya yaitu F sama dengan min KY, di mana K merupakan konstanta pegas, sedangkan Y merupakan simpangan pegas. Nah, adapun menurut hukum Newton 2, di mana yang kita ketahui bahwa gaya itu berbanding lurus dengan massa dikali dengan percepatan, sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu F sama dengan ma, di mana m merupakan massa sedangkan a merupakan percepatan. Nah, dari hukum Hooke dan hukum Newton 2 dapat diperoleh F sama dengan min KY. F dalam hukum Newton 2 merupakan ma, sehingga ma sama dengan min KY. Nah, di sini A-nya kita jabarkan menjadi d kuadrat y. Nah, mengapa demikian? Nah, karena kita ketahui bahwa A itu merupakan turunan kedua dari suatu komposisi terhadap T. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya m d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan min KY. Kemudian kedua ruas dari persamaan ini kita kali dengan super m, sehingga kita peroleh d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan min k per m y. Nah, di sini k per m kita misalkan sebagai b kuadrat, k per m nya kita misalkan dengan b kuadrat, sehingga kita dapatkan d kuadrat y per dt kuadrat ditambah b kuadrat y sama dengan 0. Nah, ini merupakan PD linear orde 2. Adapun solusi umum dari PD tersebut yaitu y sama dengan c1 cos bt ditambah dengan c2 sin bt. Sedangkan solusi khususnya y sama dengan yt, yang harus memenuhi syarat awal yaitu y0 sama dengan y0 dan y aksen 0 sama dengan v0. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Jadi sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 12 Newton per meter, digantung dengan beban yang bermassa M sama dengan 1/2 kg. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaian soalnya. Jadi dalam soal kita ketahui K-nya itu atau konstanta pegasnya sebesar 12 Newton per meter, dan massa bendanya atau massa objeknya 1/2 kg. Nah, syarat awalnya, posisi awal yaitu y0 sama dengan 0. Karena di sini tidak, soalnya jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Di sini tidak ada dibilang posisi awalnya, jadi posisi awalnya itu 0. Kemudian kecepatan awal benda y aksen 0-nya itu sama dengan min 2. Nah, tadi jadi karena pegas tersebut tidak mengalami gesekan, maka langsung saja kita gunakan persamaan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu d kuadrat y per dt kuadrat ditambah dengan d kuadrat y sama dengan 0. Nah, di sini kan d kuadratnya tadi kita misalkan dengan k per m. Jadi kita substitusikan konstanta pegasnya, yaitu k-nya sama dengan 12 dibagi dengan massa objeknya 1/2. Nah, 12 dibagi 1/2 itu sama dengan 24. Jadi sehingga persamaan tersebut diperoleh d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 24y sama dengan 0. Kita lanjut. Nah, sehingga kita dapatkan solusi umum dari PD tersebut, yaitu y sama dengan C1 cos 2 akar 6t ditambah C2 sin 2 akar 6t. Nah, kenapa di sini 2 akar 6? Karena solusi dari persamaannya kan y sama dengan
C1 cos BT ditambah C2 sin BT. Nah, karena tadi yang diketahui B kodratnya yaitu 24, maka untuk mencari D nya langsung saja kita akarkan dari 24 tersebut. Nah, akar dari 24 yaitu 2 akar 6, sehingga di sini kita dapatkan 2 akar 6. Nah, dengan memasukkan syarat awal, pertama untuk Y0 nya, Y0 sama dengan 0, langsung saja kita substitusi, maka 0 sama dengan C1 dikali cos 2 akar 6 dikali T sama dengan 0, yaitu 0, sehingga C1 cos 0 ditambah C2 sin 2 akar 6 dikali T sama dengan 0, yaitu 0, jadi C2 dikali sin 0. Nah, karena cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0, jadi 0 kali C2 sama dengan 0. Jadi ini hilang, sehingga yang tersisa adalah C1, sehingga kita dapatkan C1 nya itu sama dengan 0. Nah, untuk syarat yang selanjutnya, untuk Y aksen 0 nya sama dengan min 2. Jadi ini kita dapatkan dari solusi umum tersebut, yang C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. Dari situ kita turunkan secara parsial dengan rumus U V aksen ditambah U aksen V. Jadi di sini yang pertama C1 cos 2 akar 6T nya kita turunkan parsial, di mana C1 sebenarnya itu sebagai U, sehingga U aksennya 0. Kemudian V nya yaitu cos 2 akar 6T, sehingga V aksennya min 2 akar 6 sin 2 akar 6T, sehingga kita dapatkan min 2 akar 6 C1 sin 2 akar 6T. Dijumlahkan dengan, kemudian kita turunkan secara parsial lagi C2 sin 2 akar 6T, dimana C2 sebagai U, sehingga U aksennya 0. Kemudian V nya sin 2 akar 6T, sehingga V aksennya itu menjadi 2 akar 6 cos 2 akar 6T, sehingga kita dapatkan 2 akar 6 C2 cos 2 akar 6T. Kemudian kita jabarkan, kita substitusikan Y aksen 0 nya sama dengan min 2, sehingga diperoleh min 2 sama dengan min 2 akar 6 C1 dikali sin 2 akar 6 dikali T sama dengan 0 adalah 0, sehingga menjadi sin 0 ditambah 2 akar 6 C2 cos 2 akar 6 T dikali T sama dengan 0, sehingga menjadi cos 0. Jadi kita jabarkan lagi menjadi min 2 sama dengan, karena sin 0 itu 0 dan cos 0 1, sehingga di sini yang tersisa 2 akar 6 C2. Nah, jadi kita telah mendapatkan nilai C2 nya yaitu min 1/6 akar 6. Kemudian selanjutnya, nah jadi karena kita telah mendapatkan nilai C1 dan C2 nya, selanjutnya kita akan substitusi ke persamaan ke solusi umum, sehingga kita dapatkan persamaan gerak benda tersebut, yaitu Y, kita substitusikan ke solusi umum yaitu Y sama dengan C1 cos BT ditambah dengan C2 cos C2 sin BT. Kita substitusikan C1 nya sama dengan 0 dikali cos B nya 2 akar 6 T ditambah dengan C2 nya min 1/6 akar 6 sin B nya 2 akar 6 T. Karena C1 nya 0, jadi yang tersisa adalah min 1/6 akar 6 sin 2 akar 6 T. Nah, jadi sekianlah pembahasan kita pada kali ini. Mungkin hanya itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.